selamat pagi adik-adik yang terkasih. Senang sekali Kak Mary bisa bertemu lagi dengan adik-adik. Kak Mary lihat sudah penuh sukacita ya. Kakak juga lihat adik-adik sudah siap untuk beribadah. Ya, kita bertemu lagi di dalam ibadah anak online Bina Warga hari Minggu tanggal 12 Januari 2025. Hari ini akan dilayani oleh Kak Mary dari GKI Jember dan Kak Elisa dari GKJ Jakarta. Adik-adik, ya betul, hari ini minggu kedua di tahun yang baru, di tahun 2025. Pasti adik-adik sudah mulai sekolah ya. Ayo tetap semangat. Kalau tahunnya baru, berarti semangatnya baru. Dan jangan lupa semangat untuk beribadah, semangat untuk berdoa, itu juga ditingkatkan. Yang kemarin sempat bolong-bolong, sekarang yuk kita mau rajin. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk bersama-sama beribadah. Kita akan pujikan Tuhan memanggil namamu. Dalam Tuhan, kalau Kak Mary tidak bisa menyebut nama adik-adik satu persatu, tapi Tuhan mampu, Tuhan bisa menyebut nama adik-adik satu persatu. Ayo Kak Mary, datang sekolah minggu, ayo beribadah. Ayo Joshua, pergi sekolah minggu, datang beribadah. Semua Tuhan panggil. Adik-adik pasti merasakan di dalam hati, oh iya, hari Minggu aku harus beribadah. Mari adik-adik, kita satu hati dalam doa, kita bersyukur dan menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang maha baik, Allah yang kami kenal, mengasihi dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur atas cinta Tuhan buat kami. Kami bersyukur atas pagi hari yang Tuhan sediakan buat kami untuk kami beribadah. Terima kasih Bapa, kami diberikan kesehatan, kami diberikan sukacita, kami diberikan kasih melalui Papa, Mama, saudara-saudara, semua karena kebaikan-Mu. Di pagi ini Tuhan, kami menyiapkan hati untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, anak-anak-Mu, supaya kami boleh sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan boleh izinkan terjadi buat kami semua anak-anak-Mu di sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami. Haleluya, amin. Adik-adik, kita punya sahabat yang paling setia di dalam hidup kita. Kalau mungkin pada saat kita sedih, sahabat kita di sekolah tidak selalu ada. Atau pada saat sedih, mama papa lagi kerja, lagi di luar rumah, kita sendirian mungkin. Atau kakak lagi sekolah, kita mungkin sendirian. Tapi ada sahabat, ada sobat yang paling setia, yang selalu ada dimanapun dan dalam keadaan apapun. Ya betul, Tuhan Yesus. Ada di mana Tuhan Yesus? Mungkin tidak nampak di mata, tapi selalu ada di hati kita. Saat apapun, sedih, senang, menangis, tertawa, Tuhan selalu ada. Kita mau pujikan, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau sediakan hati, sediakan telinga untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus kita panggil di dalam hati kita untuk menerima firman Tuhan hari ini ya. Kita mau pujikan, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita pujikan sekali lagi ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom adik-adik, apa kabar semua? Pertama-tama Kakak Elisa ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru 2025. Kakak berharap kita semua selalu sehat dan semangat di sepanjang tahun ini. Memulai kebaktian online bersama Bina Warga hari ini, kita semua akan belajar dari sebuah peristiwa yang ada di dalam Alkitab, yakni peristiwa Tuhan Yesus dibaptis. Tapi sebelumnya, yuk kita mau berdoa dulu. Semua yang sedang pegang gelas, piring, makanan, minuman, handphone, diletakkan dulu. Kita mau ambil sikap yang baik, kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami dan menjumpakan kami di tahun yang baru ini. Kami memulai kebaktian online bersama Bina Warga hari ini. Kami mau belajar dari sebuah peristiwa ketika Tuhan Yesus dibaptis. Kami sudah siap untuk mendengar, membaca, dan merenungkan sabda Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak ingin menunjukkan sebuah foto. Nih, coba kita lihat bareng-bareng. Ya, ini adalah foto atau gambar dari Sungai Yordan. Sebuah sungai yang ada di dalam kisah Alkitab kita hari ini. Sekarang kakak bertanya, siapa yang pernah mandi di sungai? Ada? Siapa yang pernah memancing di sungai? Wah, ada juga. Oke, bagaimana rasanya? Pasti seru. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana sebuah peristiwa ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai
Yordan. Yohanes Pembaptis memulai pekerjaannya bagi Tuhan di padang gurun. Setiap hari banyak orang datang kepadanya dan dibaptis di Sungai Yordan untuk pengampunan dosa-dosa mereka. Suatu hari, ketika Yohanes sedang membaptis, Yesus datang ke Sungai Yordan. Ia berjalan ke dalam air mendekati Yohanes karena ia ingin dibaptis. Mula-mula Yohanes tidak mau membaptis Yesus karena ia tahu Yesus tidak pernah berbuat dosa. Namun Yesus berkata kepadanya, "Biarlah itu terjadi. Demikianlah sepatutnya kita melakukan hal ini untuk menggenapi seluruh kehendak Allah." Maka Yohanes taat dan membaptis Yesus di Sungai Yordan di hadapan semua orang. Saat Yesus keluar dari air setelah dibaptis, langit terbuka dan Roh Allah turun ke atasnya seperti seekor merpati. Dan terdengarlah suara dari surga yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Adik-adik, itu tadi adalah kisah yang tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22. Peristiwa ini memberikan pelajaran yang berharga untuk kita. Apa pelajarannya? 1. Yesus tidak berdosa, tetapi ia memberikan dirinya untuk dibaptis. Ini adalah contoh sebuah tindakan bagaimana taat kepada kehendak dan perintah Tuhan Allah. Yesus sudah melakukan hal yang benar. Yesus yang kudus saja mau dibaptis, maka kita juga harus mau dibaptis, sehingga hidup kita diperbarui oleh Roh Kudus, sehingga kita dapat hidup dengan benar di hadapan Tuhan Allah. Pelajaran yang kedua, setelah Yesus keluar dari air dan sudah dibaptis, Allah Bapa di surga menyatakan, Ia adalah anak yang sangat dikasihi. Ia sangat berkenan kepada Yesus. Ini seperti halnya orang tua kepada kita. Kalau bangun tidur, lalu kita merapihkan tempat tidur tanpa disuruh. Selesai makan, kita belajar cuci piring tanpa disuruh. Kita sudah melakukan hal yang benar. Kita sudah membuat orang tua senang. Jadi, kalau Yesus mau melakukan hal yang benar untuk Allah Bapa di surga, maka kita juga harus mau melakukan hal yang benar untuk orang tua dan juga untuk Tuhan. Sehingga orang tua dan Tuhan juga senang dan mengasihi kita. Amin. Sebelum menutup firman Tuhan di dalam doa, yuk kita mengucapkan ayat emas kita. Kita ambil dari kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 22. Engkaulah anakku
yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Sekarang yuk kita berdoa. Ambil sikap yang baik, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih sudah mengingatkan kami untuk taat melakukan hal yang benar seperti yang Engkau perintahkan dan Engkau kehendaki. Bantu kami untuk menjadi anak-anak yang taat melakukan hal benar dalam hidup kami, sehingga hidup kami berkenan bagi Tuhan dan juga menyenangkan orang tua. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengakhiri kebaktian online kami hari ini. Amin. Nah, adik-adik, supaya kalian lebih lagi mengingat firman Tuhan kita hari ini, yuk kita sama-sama membuat aktivitas kita. Kakak akan pandu kalian untuk membuatnya. Bagaimana? Bagus kan? Mudah. Ya, jadi ketika kalian sudah membuat aktivitas kita hari ini, kalian akan mengingat bagaimana sebuah peristiwa di dalam Alkitab ketika Yesus dibaptis. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur kita sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan saja mau dibaptis, mau merendahkan diri, apalagi kita ya, Tuhan yang tidak berdosa mau merendahkan diri. Yuk kita mau belajar, kita mohon ampun, bertobat, kita dibaptis untuk memperbaiki kehidupan kita. Kita akan mempersembahkan persembahan kita. Adik-adik bisa menyiapkannya di dalam amplop, dimasukkan di dalam amplop, kemudian bisa dititipkan ke mama papa, atau minggu depan pada saat bisa ibadah online bisa dibawa ke gereja. Kita akan pujikan Aku Diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa syafaat. Kita akan berdoa buat adik-adik, buat
pelayanan Bina Warga, kita berdoa buat bangsa dan negara. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa, Allah yang baik yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati ibadah kami, Engkau memberikan sukacita, Engkau memberikan firman yang menjadi pedoman, yang menjadi rema di dalam kehidupan anak-anak-Mu, untuk kami menjadi anak-anak yang manis, yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memiliki penolong, kami memiliki teladan, kami memiliki juru selamat yang sungguh-sungguh hidup di dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami juga menyerahkan persembahan kami, kiranya Tuhan boleh menerima segala persembahan hidup kami, persembahan hidup anak-anak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, di dalam kehidupan anak-anak-Mu bersama orang-orang terkasih yang Tuhan sudah izinkan ada di tengah-tengah mereka. Berkati sekolah adik-adik Tuhan, berkati bermain mereka, kami mohon pertolongan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan Bina Warga di dalam segala aspek yang boleh Tuhan izinkan tersentuh oleh Bina Warga. Tuhan boleh pakai, Tuhan boleh perluas, dan Tuhan boleh berkati. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan memberkati dengan melimpah berkah, keamanan, kondusif, dan semua yang boleh terjalin di dalam kehidupan bangsa negara kami yang beragam. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas anugerah dan kebaikan-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau kembali dalam aktivitas kita. Di hari Senin besok kita akan mulai sekolah. Adik-adik, kita mau serahkan kehidupan kita di dalam segala hal yang boleh kita lewati. Kita mau terus berpegang kepada Tuhan. Kita mau melakukan seluruh hidup kita, aktivitas kita dengan berjalan bersama Tuhan. Aku mau berjalan bersama Juru Selamatku. Ya kemana juga ku mengikut.
firman Tuhan berhenti sampai di sini di dalam ibadah kita. Tapi firman Tuhan tidak pernah berhenti bekerja di dalam hidup kita. Memberkati kita, memberkati adik-adik untuk berani, memberkati adik-adik untuk rajin, memberkati adik-adik untuk tetap semangat. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.